Mari sama-sama kita merenungkan tema kita, taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, berkata-kata kepada kami, menjelaskan firman Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengertinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau pimpin hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap kami sebagai anak muda, boleh memahami pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami, menjadi semakin peka akan pimpinan Roh Kudus dalam segala situasi kehidupan kami, dalam situasi sehari-hari kami, pekerjaan kami, dan juga kuliah, sekolah kami, dimanapun kami berada, supaya kami sungguh-sungguh menjadi taat kepada pimpinan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12 sebagai dasar renungan kita. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Bunyinya demikian: mereka, yaitu Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus atau Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Teks Kisah Rasul ini sangat penting menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus memimpin, juga dengan cara menutup pintu, juga membuka pintu, mencegah, sekaligus juga memberikan penglihatan, dan juga menolong Paulus dengan kawan-kawannya dalam pelayanan mereka. Ada beberapa prinsip yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama di sini. Teks ini dapat kita bagi dalam 4 bagian, bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus, Lukas, Silas, dan Timotius. Bagian pertama yaitu pimpinan Roh Kudus yang menutup pintu pelayanan, ayat 6 sampai ayat 8. Di sini terlihat bahwa Paulus dan kawan-kawannya mereka berusaha pergi ke Efesus, tapi ternyata Roh Kudus mencegah mereka. Bagaimana Roh Kudus mencegah? Tidak dijelaskan, tetapi yang pasti bisa lewat penyakit, bisa lewat ada larangan dari luar, ada ancaman, berbagai hal yang membuat mereka yang harusnya mereka pergi ke selatan ke Efesus, mereka malah pergi ke utara, dipimpin ke utara oleh Roh Kudus. Roh Kudus mencegah mereka. Bagi kita sangat penting bahwa kalau kita sedang berada dalam situasi di mana pimpinan Roh Kudus tidak jelas, maka kita harus melakukan apa yang jelas dalam firman Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan telah perintahkan, apa yang Tuhan telah katakan, itu yang kita lakukan. Jangan melakukan hal yang bukan berkaitan dengan firman Tuhan, tapi lakukan apa yang jelas. Jangan bergantung kepada hal-hal yang kurang jelas. Yang kedua secara singkat di sini, pimpinan Roh Kudus membuka pintu pelayanan, ayat 9. Membuka pintu pelayanan, artinya di sini bahwa kemudian setelah mereka dipimpin sampai ke Troas, yaitu sebuah kota pelabuhan di bagian utara, di mana mereka bisa berlayar ke berbagai tempat, Paulus mendapat penglihatan. Ada pimpinan Roh Kudus secara khusus lewat penglihatan yang diberikan oleh Paulus di sini. Nah, dalam Kisah Para Rasul, seringkali juga Roh Kudus memimpin lewat misi atau juga lewat penglihatan. Kalau mimpi berkaitan dengan pada saat tidak sadar, sedangkan kalau visi penglihatan berkaitan dalam keadaan sadar. Di sini Roh Kudus memimpin Paulus untuk menjelaskan kemana dia harus pergi, dan dia dapatkan mimpi mengenai visi dapat mengenai seorang Makedonia, seorang Yunani yang meminta dia untuk menyeberang menolong mereka di Yunani. Berarti kalau kita dapat sebuah visi dan mimpi yang jelas, maka Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menurutinya. Yang ketiga secara singkat, pimpinan Roh Kudus terjadi melalui kesatuan dan keyakinan. Kesatuan dan keyakinan ayat 10. Setelah Paulus mendapatkan visi mimpi ini,
penglihatan ini, dia bukan bertindak otoriter, dia bukan bertindak sendiri, tapi dia mengumpulkan teman-teman sekerjanya, mereka memutuskan bersama-sama. 3 kali kata kami muncul di sini, kami kemudian yang mempertimbangkan, kami yang berusaha pergi mencari kesempatan ke Makedonia, dan kami berangkat. Selalu kata kami yang muncul berulang-ulang kali. Maka kalau kita mendapatkan visi mimpi, sangat penting bahwa kita juga harus menyampaikannya kepada teman-teman kita seiman yang lain, yang lebih dewasa, untuk mendapatkan masukan, untuk sungguh-sungguh mengetahui apakah itu sungguh-sungguh merupakan pimpinan Roh Kudus. Yang keempat secara singkat yaitu ketaatan nyata kepada pimpinan Roh Kudus dalam ayat 11 dan 12. Ada ketaatan nyata dalam pimpinan Roh Kudus, mereka pergi bertolak. Percuma kalau mereka hanya tunggu tanda lagi, percuma kalau mereka tinggal di tempat, bukan, mereka bertolak, mereka sungguh-sungguh melakukan pimpinan Roh Kudus, kemudian mereka menjadi berkat. Maka kalau kita tahu pimpinan Roh Kudus jelas dalam kehidupan kita, maka kita pun dipanggil untuk bertindak nyata, bergerak, bukan tinggal diam. Secara keseluruhan ada 8 prinsip saya sebutkan secara singkat, secara praktis, bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah pimpinan Roh Kudus terutama terjadi melalui firman Tuhan. Jadi lewat Alkitab, pernyataan Tuhan yang jelas, perintah Tuhan yang jelas, apa yang Tuhan katakan, mengasihi sesama, melakukan kebaikan, menginjili, mengajar, membuat sesuai dengan kehendak Tuhan, semua hal yang jelas, itulah yang harus kita lakukan pertama-tama. Jadi Roh Kudus pertama-tama memimpin bukan dengan cara yang spektakuler, tapi terutama lewat firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri telah diilhami oleh Roh Kudus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16, maka kebanyakan pimpinan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita terjadi lewat firman Tuhan. Maka kita lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita berada dalam firman Tuhan. Maka kita berada dalam jalur yang tepat. Yang kedua, kita perlu ada mutlaknya keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus peka melihat di mana ada pintu yang tutup dan mana ada pintu yang terbuka. Kita harus lihat, kalau Tuhan misalnya menutup pintu dalam beberapa hal, kita telah berusaha berbagai hal, berarti Tuhan mempunyai rencana yang lain. Jadi kalau Tuhan membuka pintu, maka kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan telah pimpin kita. Maka kita perlu sungguh-sungguh mencari tahu, menjadi peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan bagaimana kita menjadi peka? Yang ketiga adalah lewat doa dan puasa. Lewat doa dan puasa kita baca Kisah Rasul 13 ayat 3. Dalam doa dan puasa itu bukan berarti bahwa kita berpuasa supaya dapat pahala, bukan. Kita bukan berpuasa supaya kita lebih rohani, bukan. Kita berpuasa supaya kita fokus kepada pimpinan Roh Kudus, di mana ada pergumulan, ada permasalahan dalam kehidupan kita, kita bisa fokus supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah tujuan puasa. Maka puasa bukan untuk pameran. Puasa adalah untuk supaya kita mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, pergumulan kita. Ini juga berlaku untuk pelayanan umum, bagi PAM juga misalnya, untuk jemaat sekali-sekali juga perlu ada buat doa puasa untuk mencari tahu kehendak Tuhan yang nyata bagi pelayanan PAM juga, atau juga untuk jemaat secara keseluruhan, atau kita secara pribadi. Yang keempat secara singkat, pimpinan Roh Kudus terjadi juga sekali-sekali sewaktu-waktu melalui visi dan penglihatan. Kita tidak bisa memilih cara bagaimana Roh Kudus mau menunjukkan kehendaknya bagi kita. Tapi sewaktu-waktu Roh Kudus bisa memimpin lewat visi dan mimpi dan penglihatan. Nah, kalau kita mendapatkan visi penglihatan dari Roh Kudus, itu pasti sangat jelas, pasti sederhana, jelas, dan sesuai dengan Alkitab. Kalau kita punya mimpi tak lingkar, tak putar, kita nggak tahu isinya apa, itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Karena pada saat kita bermimpi, bisa terjadi karena mungkin malamnya makan terlalu banyak, atau ada gejolak jiwa, macam-macam, bisa membuat kita mimpi. Maka kalau ada mimpi yang mengganggu kita, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak jelas, tak lingkar, kita serahkan sama Tuhan, kita lupakan. Jadi pada saat ada visi yang mimpi yang jelas, di mana sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa katakan, inilah pimpinan Roh Kudus untuk kita. Saya mau sampaikan dalam jemaat saya misalnya, di Jerman, dalam beberapa tahun terakhir ini, sekitar 50 orang Persia, orang Iran menjadi Kristen, menjadi percaya pada Yesus sungguh-sungguh lewat visi mimpi penglihatan yang jelas sekali. Sehingga mereka kemudian menerima Yesus. Maka visi mimpinya harus sungguh-sungguh jelas. Kalau mimpinya kurang jelas, lupakan saja. Kalau jelas, kita sungguh-sungguh lakukan. Yang kelima secara singkat,
pimpinan Roh Kudus juga terjadi lewat persekutuan atau tim pelayanan. Artinya, kalau kita memiliki visi dan mimpi, harus kita sampaikan kepada teman-teman seiman kita, harus diuji bersama, harus dikaji bersama. Kenapa? Karena kita telah ditaruh oleh Tuhan dalam persekutuan pelayanan. Dalam gereja, dalam jemaat, tidak ada single fighter, tidak ada pendekar-pendekar pribadi, tidak ada. Tapi tidak ada Superman. Yang ada adalah Suparman yang membutuhkan pertolongan satu dengan lainnya, yang saling menguatkan. Artinya kita orang-orang biasa yang memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya. Maka lewat teman-teman seiman kita yang dewasa rohani, kita dapat dapatkan pemahaman tentang apa arti visi mimpi kita dan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga keputusan yang kita ambil sungguh-sungguh berdasarkan pada firman Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus. Nah, yang keenam adalah pimpinan Roh Kudus yang jelas harus kita taati. Jadi pimpinan Roh Kudus yang jelas harus kita taati. Artinya pada saat sudah jelas, jangan minta tanda lagi, jangan tunggu lagi. Jangan bilang, Tuhan kalau engkau berikan tanda lagi baru aku percaya, jangan. Langsung lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Yang ketujuh secara singkat, pimpinan Roh Kudus selalu pertama-tama membawa kepada pembaharuan pribadi kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tidak ada pimpinan Roh Kudus yang tidak memperbarui diri kita dan yang tidak memberikan damai sejahtera. Kalau membuat kita menjadi gusar, jadi resah, jadi bingung, itu pasti bukan Roh Kudus. Paulus sebelumnya dikuasai oleh roh fanatisme agama. Kemudian dia sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera karena dia tahu Yesuslah yang benar. Sebelumnya dianggap dia yang benar, baru dia tahu bahwa Yesuslah yang benar. Maka lewat pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan diperbaharui dalam pemahaman kita, semakin mendekat kepada Kristus dan semakin memperoleh damai sejahtera. Maka sejauh mana kita telah berjumpa dengan Yesus, kita menentukan sekali, sehingga Roh Kudus menguasai kita dalam kehidupan kita. Dan terakhir, pimpinan Roh Kudus akan membawa kepada pelayanan yang lebih khusus, yang membawa berkat. Artinya, kalau ada pimpinan Roh Kudus yang khusus, maka itu akan membuat kita semakin tahu tempat kita di mana, apa tugas kita, apa pimpinannya bagi kita. Tapi selama tidak ada pimpinan secara khusus, kita harus ikuti pimpinan secara umum dulu. Artinya bahwa dalam Alkitab sangat jelas dipanggil untuk melayani di mana kita berada. Melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, sejauh itu telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Maka jangan kita mencari-cari tahu yang lain dulu, lakukanlah yang jelas yang ada di depan mata. Maka pada saat ini saya mau katakan sekali lagi, mari sama-sama kita terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. Sungguh-sungguh lihat bahwa lewat firman Tuhan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Lewat firman Tuhan kita akan dibawa kepada pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi peka kapan Roh Kudus menutup pintu, kapan Roh Kudus membuka pintu bagi kita. Kemudian lewat doa dan puasa kita menjadi lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan juga kemudian kalau kita dapat visi dan mimpi yang jelas, maka kita sungguh-sungguh mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat yang sama kita juga bertanya kepada teman-teman seiman kita yang dewasa rohani, apakah yang kita alami visi kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, supaya kita dapat dukungan, penguatan dari mereka. Dan kalau sudah tahu bahwa itu benar, maka kita lakukan dengan tindakan yang nyata, dan pasti itu akan membawa pembaharuan pribadi kita dan membawa damai sejahtera. Tidak ada orang yang dipimpin Roh Kudus yang merasa tidak tenang. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Artinya pasti ada damai sejahtera, ada ketenangan. Nah, mungkin Roh Kudus memimpin pada saat kita merasa tidak tenang, merasa tidak sejahtera, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terakhir, pimpinan Roh Kudus pasti akan membuat kita mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, dan pelayanan kita akan semakin menjadi berkat. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang taat pada pimpinan Roh Kudus, terbuka, dan mari sama-sama kita menjadikan Roh Kudus sebagai penasehat kita setiap hari, hikmat dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mansrin ifnuk ayah Yapok yam gakwat pan Mansrin fiaduru ayah
Yapok yam gak wakbang inari supya inyo inari nangkya piampan inari sorenya ikro au mansren waknok ayam Tuhan besertaku takkan ku takut Tuhan peliharaku takkan ku khawatir biar bumi akan berguncang biar langit menjadi kelam biar lautan menggelora Kau Tuhan tetap sertaku Mansren ifnuk ayah Yapok yam gak wakbang Mansren fiaduru ayah Yapok yam gak wakbang Ya fawim nisras mundi riban Maran dan kenem yedi imnisban Suaru serkenem drir epen ayam Au mansren waknok ayam Tuhan besertaku Takkan ku takut Tuhan peliharaku Takkan ku khawatir Meski masa depan tak ku tahu Meski langkah hidupku tak pasti Meski beban hidup kan menindih Kau Tuhan tetap sertaku Kau Tuhan tetap sertaku Kau Tuhan tetap sertaku